Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kami dari kelompok 5 PAI Demace akan menjelaskan mengenai instrumen penelitian. Di sini saya Muhammad Siddiq Al-Ghifari selaku pembuka dalam video ini akan menjelaskan mengenai pengertian dari instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian adalah suatu alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan dalam mengumpulkan data. Menurut Sugiono tahun 2013, beliau menjelaskan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati. Jadi, itulah tadi pengertian dari instrumen penelitian. Selanjutnya, untuk fungsi-fungsi instrumen penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari instrumen penelitian. Instrumen penelitian memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses pendidikan, yaitu digunakan sebagai alat dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Nah, dengan adanya instrumen penelitian, maka akan mengetahui sumber daya data yang akan diteliti dan jenis datanya, teknik pengumpulan datanya, instrumen pengumpulan datanya, langkah penyusunan instrumen penelitian, serta mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran daya pembeda, dan pengecoh atau distraktor suatu data dalam penelitian. Instrumen yang baik memiliki kriteria tertentu dalam penelitian, sehingga menghasilkan kualitas data penelitian yang baik juga. Begitu juga sebaliknya, instrumen yang tidak memiliki kriteria yang baik dalam penelitian akan menghasilkan kualitas data penelitian yang tidak baik juga. Seringkali kita jumpai data hasil penelitian tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Hal itu disebabkan oleh ketidaksesuaian antara teori yang digunakan sebagai dasar dengan instrumen yang digunakan untuk mengukur karakteristik variabel. Agar instrumen penelitian dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka instrumen harus disusun sesuai teori yang digunakan dalam penelitian. Instrumen penelitian diturunkan dari teori-teori yang diangkat dalam penelitian. Oleh karena itu, pemilihan dasar teori agar benar-benar mempertimbangkan karakteristik data variabel penelitian yang akan diteliti. Instrumen yang diturunkan dari teori yang digunakan akan menghasilkan data sesuai dengan konsep dasar yang dituangkan dalam teori. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis instrumen penelitian. Ada beberapa jenis instrumen penelitian yang biasanya digunakan oleh peneliti. Instrumen ini dapat dipakai untuk penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, laporan, dan sebagainya. Berikut beberapa instrumen penelitian. Yang pertama, kuesioner. Kuesioner adalah instrumen yang berisi daftar pertanyaan. Biasanya digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dari responden. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah salah satu instrumen penelitian yang kerap dipakai untuk penelitian kualitatif. Dalam wawancara, peneliti mengumpulkan informasi dari responden melalui interaksi verbal. Terus yang ketiga yaitu observasi. Metode ini dipakai seorang peneliti untuk mengamati perilaku atau situasi individu. Sejauh ini ada dua jenis observasi, yakni observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Yang keempat yaitu diskusi kelompok terfokus. Instrumen pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data dari sekelompok besar orang pada saat yang sama. Metode ini berbeda dengan dari metode wawancara. Terus yang kelima yaitu eksperimen atau percobaan.
Metode ini berlangsung dalam penelitian sains murni dan terapan. Jadi, para peneliti melakukan beberapa percobaan dalam pengaturan laboratorium untuk menguji beberapa reaksi yang mungkin terjadi pada objek penelitian. Yang keenam yaitu tes. Tes dapat berupa serangkaian pertanyaan, latihan, lembar kerja, dan lain sebagainya yang memiliki tujuan sebagai alat ukur keterampilan, inteligensi, kemampuan, hingga bakat yang dimiliki oleh suatu individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian. Terus yang ketujuh yaitu skala bertingkat. Instrumen ini memudahkan peneliti untuk memberikan gambaran penampilan yang kemudian dapat menunjukkan frekuensi munculnya sifat-sifat tertentu. Instrumen ini juga berguna untuk memperoleh gambaran kuantitatif aspek tertentu dari suatu barang dalam bentuk skala yang sifatnya ordinal seperti sangat baik, baik, sedang, tidak baik, dan sangat tidak baik. Ada beberapa langkah umum yang biasa ditempuh dalam menyusun instrumen penelitian. Langkah-langkah tersebut ialah yang pertama, analisis variabel penelitian. Menganalisis setiap variabel menjadi subvariabel, kemudian mengembangkannya menjadi indikator-indikator, merupakan langkah awal sebelum instrumen itu dikembangkan. Yang kedua, menetapkan jenis instrumen. Jenis instrumen dapat ditetapkan manakala penelitian sudah memahami dengan pasti tentang variabel dan indikator penelitiannya. Satu variabel mungkin hanya memerlukan satu jenis instrumen atau mungkin memerlukan lebih dari satu jenis instrumen. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Kisi-kisi instrumen diperlukan sebagai pedoman dalam merumuskan item instrumen. Dalam kisi-kisi itu harus mencakup ruang lingkup materi, variabel penelitian, jenis pertanyaan, banyaknya pertanyaan, serta waktu yang dibutuhkan. Selain itu, dalam kisi-kisi juga harus tergambarkan indikator atau abilitas dari setiap variabel, misalnya untuk menentukan prestasi belajar atau kemampuan subjek peneliti, diukur dari tingkat pengetahuan, pemahaman, aplikasi, dan sebagainya. Yang keempat, menyusun item instrumen. Berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun, langkah selanjutnya adalah menyusun item pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen yang akan digunakan. Yang kelima, menguji cobakan instrumen. Uji coba instrumen perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat reliabilitas dan validasi serta keterbacaan setiap item. Berdasarkan hasil uji coba, sejumlah item yang harus diganti dengan item sebelum setelah mendapatkan subjek uji coba. Itulah beberapa langkah umum dalam menyusun instrumen. Baik, di sini saya akan memberikan contoh instrumen penelitian. Contoh ini berupa metode wawancara. Sebelum pengambilan data, peneliti harus menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan. Contohnya, peneliti melakukan wawancara untuk Bapak Haji Abu Bakar selaku manajer koperasi pondok pesantren Manbaul Ulum dan Nina Zulaina selaku pembukuan. Adapun draft wawancara yang digunakan, contohnya yang pertama terkait dengan produk pembiayaan yang ada, koperasi pondok pesantren Manbaul Ulum. Pembiayaan bagi hasil manakah yang mampu mendominasi seluruh pembiayaan yang ada? Kemudian yang kedua, bagaimanakah proses melakukan pembiayaan mudarabah di koperasi pondok pesantren Manbaul Ulum? Kemudian yang ketiga, apa maksud dan tujuan penerapan konsep mudarabah? Kemudian yang keempat, apa yang menjadi target pasar dari penyaluran mudarabah? Kemudian yang kelima, jenis pembiayaan apa atau usaha apa saja yang dibiayai oleh pembiayaan mudarabah. Kemudian yang ketujuh, bagaimanakah sistem pembagian hasil pembiayaan mudarabah. Kemudian yang ke-8, apakah untuk masing-masing jenis berbeda, serta apakah jangka waktu pembiayaan juga akan mempengaruhi bagi hasil atau atas usaha. Kemudian dalam perhitungan pembagian margin, apakah dalam bentuk prosentase atau nominal.
Kemudian yang kesembilan, bagaimanakah sistem dan prosedur pembayaran dan pelunasan pembiayaan mudharabah. Kemudian yang ke-10, selama penerapan konsep mudharabah, kendala apa saja yang cukup menghambat proses pelaksanaan. Itu contoh instrumen penelitian. Mungkin ini saja penjelasan kami mengenai instrumen penelitian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.